Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Aisyah Warsid SGZ MKes dengan NUPTK 0455 768 669 230273. Saya merupakan salah satu dosen pada program S1 Gizi pada Stikas Bakti Pertiwi Luwu Raya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saat ini, saya sedang menyusun dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Metabolisme Energi dan Gizi Makro. Untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal, saya akan menguraikan beberapa penjelasan. Itu, pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga, metode dan media pembelajaran, 4, materi pembelajaran, 5, referensi pembelajaran, 6, sistem penilaian, dan yang ketujuh, video proses pengajaran. Saya mengajar mata kuliah Metabolisme Energi dan Gizi Makro pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Metabolisme Energi dan Gizi Makro ini merupakan mata kuliah wajib dan bersyarat untuk mahasiswa S1 Gizi Stikas Bakti Pertiwi Luwu Raya dengan kode mata kuliah yaitu GZ0403. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas aspek dinamik metabolisme energi dan zat gizi makro, meliputi protein, lemak, dan juga karbohidrat, termasuk pada proses pencernaan, penyerapan, transport, utilisasi zat gizi makro, sampai pada ekspresi di dalam tubuh, serta hubungannya dengan kebutuhan zat gizi makro. Mata kuliah ini juga membahas struktur dan fungsi enzim yang berperan dalam metabolisme energi dan makronutrien, mekanisme biosintesa, mekanisme metabolik regulasi, dan aspek klinik biokimia serta basis molekuler proses di dalam tubuh. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Metabolisme Energi dan Gizi Makro yaitu, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum dari metabolisme. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar dari metabolisme, energi, dan gizi makro secara sistematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggali permasalahan yang terjadi pada gangguan metabolisme gizi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengklasifikasi gangguan metabolisme gizi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menghubungkan dari teori dasar metabolisme energi dan gizi makro dengan gangguan metabolisme gizi. Untuk mencapai capaian dan kompetensi mahasiswa yang maksimal, metode yang digunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dengan media pembelajaran yaitu digunakan PowerPoint, jurnal, dan juga modul ajar. Untuk materi pembelajaran meliputi, pertama, pengertian metabolisme, yang kedua, metabolisme energi, yang ketiga, metabolisme karbohidrat, yang keempat, metabolisme protein, dan yang terakhir adalah metabolisme lemak. Referensi yang digunakan, yang pertama, Introduction Nutrition and Metabolism, edisi 5 dengan penulis Bender DA tahun 2014. Referensi yang kedua yaitu Principle of Human Nutrition Second Edition yang ditulis oleh Eastwood M 2003. Dan referensi selanjutnya adalah Biochema Harper edisi 27 yang ditulis oleh Murray RK et al. Tahun 2006. Dan beberapa referensi pendukung lainnya. Adapun sistem penilaian melalui beberapa persentase yaitu yang pertama, kehadiran dan partisipasi 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Metabolisme Energi dan Gizi Makro. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sepertinya hari ini sangat semangat ya untuk kita mulai pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu lalu di mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat,
ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, jadi topik hari ini kita akan membahas tentang pencernaan dan penyerapan karbohidrat, ya. Oke. Nah, sambil kita mereview pertemuan kita sebelumnya, kita mengingat pertemuan kita sebelumnya, ada yang mau menyampaikan apa saja sumber energi? Apa saja sumber energi dari mana? Karbohidrat. Oke. Karbohidrat, sumber karbohidrat itu sumber energi itu ada karbohidrat, terus cocok? Protein. Oke, ada lagi? Lemak. Baik. Oke, jadi ada tiga sumber energi seperti itu. Oke. Selanjutnya zat gizi makro. Jadi sumber zat gizi makro juga tadi ya, seperti yang kalian sampaikan ada karbohidrat, lemak dan juga protein. Ada yang bisa sumber karbohidrat itu apa saja? Nasi. Oke, nasi boleh. Suaranya yang besar ya supaya lebih lebih terdengar. Oke, silakan tadi siapa? Ya, Alia. Apa sumber karbohidrat lagi selain nasi? Roti. Oke, good job. Ubi. Oke, ubi. Bagus. Kentang, boleh. Jadi itu ya beberapa sumber-sumber dari karbohidrat. Dan ini kita pelajari kemarin ya di mata kuliah ilmu bahan makanan. Oke. Lanjut. Oke. Baik, ini ada yang bisa menyampaikan ini sistem apa? Sistem pencernaan. Good job. Baik, ini sistem pencernaan ya. Kita bisa melihat apa saja organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, masuk kepada lambung, usus halus, dan usus besar sampai pada rektum. Gitu. Ya, jadi ini adalah sistem pencernaan yang nanti disitulah akan terjadi proses yang namanya pencernaan dan juga penyerapan dari zat gizi. Ya, jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan pencernaan dan juga penyerapan. Ya, jadi kalau pencernaan itu kita akan dicerna, dipecah, ya, dipecah dari bentuk yang unit terbesar menjadi unit yang terkecil. Kemudian kalau penyerapan itu kita serap zat gizi yang kita gunakan di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Oke, minggu lalu kan kita ada tugas ya, tugas kelompok yang sudah saya berikan. Hari ini sudah duduk berkelompok ya, jadi kita coba perwakilan dari masing-masing dari dua kelompok ya, dan nanti dari kelompok 1 dan kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang kemarin kita kerjakan. Jadi kan diminta untuk menuliskan setiap organnya apa yang dilakukan, kemudian prosesnya apa yang terjadi di organ tersebut, kemudian enzim yang terlibat apa, dan produk yang dihasilkan pada akhirnya itu apa. Seperti itu. Ya, silahkan perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya kemarin. Ya, silahkan Mawinda. Baik, di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami, di mana mulut, proses yang terjadi, hidrolisis, enzim yang terlibat, amilase yang disekresi oleh kelenjar saliva, produk yang dihasilkan, pemecahan pati. Yang kedua, usus halus, proses yang terjadi, hidrolisis, enzim yang terlibat, amilase yang disekresi oleh pankreas. Produk yang dihasilkan, pemecahan pati, pemecahan disakarida pada permukaan luminal pada sel mukosa usus. Oke, baik. Coba kita lanjutkan lagi di kelompok 3. Ya, silakan perwakilan kelompok 3. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi mengenai bagian organ dari usus besar, yaitu proses yang terjadinya melalui ekskresi dan enzim yang terlibat itu tidak ada. Kemudian produk yang dihasilkan, bakteri yang memetabolisme sisa karbohidrat yang tidak dicerna.
Oke, baik. Terima kasih ya atas hasil diskusinya. Jadi nanti kita sudah dapat gambaran bahwa dalam proses metabolisme terkait dengan karbohidrat, di setiap organ itu punya aktivitas atau sistem kerja yang spesifik. Ya, seperti itu. Jadi dari mulai mulut, kemudian nanti akan masuk ke esofagus atau di kerongkongan, lambung, bahkan sampai nanti di usus halus. Kemudian usus besar itu semua punya kerjanya masing-masing. Ya, nanti kita akan fokus hari ini kita akan membahas terkait karbohidrat, ya, bagaimana dia proses pencernaan dan penyerapannya. Oke, tadi sudah sedikit disinggung, ya, sudah dibahas sedikit oleh teman-teman kalian dari hasil diskusinya. Terkait dengan bagaimana organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan maupun penyerapan. Ya, di sini karbohidrat sendiri yang merupakan pati. Jadi tahap pertama adalah pati yang kita konsumsi. Jadi karbohidrat yang kita konsumsi kan bentuknya kompleks ya. Artinya kalau dia bentuknya kompleks berarti kita harus pecah dia menjadi unit terkecil. Ya, unit terkecil inilah yang akan bisa diserap atau dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ya, jadi nanti patinya itu akan dipecah terlebih dahulu di bagian mulut. Ya, dengan enzim yang namanya namanya enzim maltose, ya, dengan bantuan kerja dari dihasilkan itu enzim saliva dari amilase. Jadi di mulut kita itu kelenjar saliva itu akan menghasilkan enzim di mana dia akan memecah menjadi pati itu menjadi maltase seperti itu atau maltose. Nah, tahap selanjutnya masuklah ke bagian kerongkongan. Di kerongkongan sendiri tidak terjadi pemecahan atau pencernaan seperti itu. Ya, jadi kerongkongan itu hanya lewat saja, ya, sampai pada tahap di bagian lambung. Nah, sampai di sini di bagian lambung, enzim yang tadinya bekerja di bagian mulut itu nanti akan terdenaturasi. Denaturasi itu artinya kan kalau misalnya enzim itu kan bagian dari protein. Jadi kalau dia kena asam di bagian lambung kita, dia akan hancur. Seperti itu. Supaya dia bisa memecah karbohidrat yang belum bisa dipecah di bagian mulut ke bagian lambung, maka nanti pankreas dari kelenjar pankreas akan menghasilkan enzim amilase lagi. Seperti itu. Supaya memecah karbohidrat tadi yang belum terpecah di bagian mulut. Masuk ke lambung, kemudian tahap selanjutnya akan masuk ke masuk ke bagian usus halus. Di usus halus di sini akan memecah menjadi disakarida. Oke, disakarida terdiri dari sukrosa, kemudian ada laktosa, maltosa menjadi monosakarida. Nah, ini adalah unit terkecil dari karbohidrat. Ada 3 ya, ada glukosa, fruktosa dan juga galaktosa. Ini bentuk yang paling kecil yang akan kita serap atau kita manfaatkan di tubuh kita. Ya. Nah, setelah itu sampai pada masih di bagian usus halus akan terjadi penyerapan dari bentuk yang paling kecil tadi, ya, diserap, kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan glukosa darah tubuh kita, seperti itu. Ya, kemudian sisanya bagaimana? Karena itu karbohidrat punya sisa-sisa yang tidak kita bisa cerna, ya. Jadi itu yang akan difermentasi oleh berbagai asam dan juga gas di bagian usus besar, ya. Kemudian nanti akan dikeluarkan yang bagian-bagian yang tidak terfermentasi itu akan dikeluarkan melalui feses, ya, feses atau buang air besar, ya, feses ya, kalau bahasa ilmiahnya feses. Dan itu nanti jadi hanya sedikit saja karbohidrat yang tertinggal seperti itu. Yaitu proses secara umum terkait dengan karbohidrat prosesnya seperti itu. Jadi sangat-sangat spesifik. Itu baru satu karbohidrat, ya. Yang bentuk kompleks saya katakan tadi karbohidrat, ya. Kemudian akan menjadi unit yang lebih kecil, ya, yaitu glukosa. Baik, nanti di sini akan menjadi disakarida terlebih dahulu sebelum menjadi glukosa. Jadi disakarida yang dimaksud sini adalah 2 jenis monosakarida yang berkumpul. Makanya di itu kan 2 ya. Nah, itu akan melalui proses mastifikasi. Jadi mastifikasi sini nanti kita ke proses menggigit, mengunyah, ya, sehingga nanti akan membentuk menjadi bolus yang bisa kita masukkan lewat kerongkongan sampai pada kemudian makan yang di dalam mulut itu akan bercampur dengan air ludah terlebih dahulu, ya, tadi supaya kita pecah, ya, polisakaridanya yang tadi mengandung enzim petialin nama lainnya. Jadi sebenarnya sama aja dengan enzim amilase tadi dengan nama lain petialin, di mana dia nanti akan memecah
memecah zat pati tersebut menjadi dekstrin. Seperti itu ya. Ini adalah jenis dari karbohidrat juga. Zat pati dan dekstrin yang bentuknya kompleks, nah, kemudian diuraikan lebih sederhana menjadi maltosa. Ya. Kemudian proses tersebut akan berlangsung hingga bolus makanannya itu masuk pada esofagus dan masuk ke dalam lambung kita. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Apakah berbeda Bu enzim yang bekerja pada mulut dan lambung? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Jana ya. Jadi tentu berbeda. Dengan nama sebenarnya enzim tersebut berbeda. Hanya apa perbedaannya? Kalau di mulut yang keluarkan itu adalah kelenjar saliva, ya. Tapi kalau yang di lambung yang keluarkan itu adalah kelenjar pankreas. Dengan enzim yang sama namanya enzim amilase. Seperti itu ya. Cukup jelas ya, Jana? Baik. Terima kasih, Jana. Kemudian kita lanjut. Kemudian ada lambung. Di bagian lambung ini, di sini kita di tempat berhentinya kerja enzim amilase yang tadi kita hasilkan di mulut. Nah, kenapa dia bisa berhenti? Karena ada pH asam dari lambung, sehingga mengakibatkan enzimnya itu terdenaturasi atau terurai seperti itu, terusak seperti itu ya. Hingga aktivitas enzimnya akan mulai digantikan dengan cairan di asam lambung. Seperti itu ya tahapannya. Kemudian masuk ke proses yang lebih lanjut. Nah, di sini yang lebih terpecah-pecah ya. Jadi nanti kalau di bagian usus halus itu, ya, bagian pertama disebut dengan duodenum. Nah, di sini enzim yang bekerja itu ada disebut maltase, sukrase, dan laktase yang akan memecah disakarida tadi, ya bentuk sekrosa, maltosa, dan juga laktosa. Jadi kalau enzim itu bekerja sesuai dengan apa yang akan mau dikerjakan. Jadi sukrosa itu nanti yang kerja adalah sukrase. Maltosa itu yang kerja nanti akan adalah maltase. Laktosa nanti yang bekerja adalah laktase. Seperti itu. Kan menjadi monosakarida bentuk unit yang terkecil, terdiri dari glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Ya. Kemudian glukosa nanti dan galaktosa, dan fruktosa yang sudah kecil nih ya, diserap di bagian usus halus. Ya. Kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh kita dengan masuknya ke dalam pembuluh vena. Ya. Sehingga ini nanti akan meningkatkan kadar glukosa darah kita. Seperti itu prosesnya ya. Kemudian kelebihan glukosa sendiri darah akan menyebabkan peningkatan atau pengambilan glukosa dari hati, otot maupun jaringan lemak yang kemudian nanti akan bisa disimpan. Di glukosa itu bisa disimpan dalam bentuk namanya disebut dengan glikogen ya. Jadi glikogen ini nanti kemudian bisa kita manfaatkan ketika misalnya kita kurang makan saat puasa misalnya contohnya. Saat puasa kan kita tidak konsumsi ya. Nanti akan glikogen dari otot hati tersebut kita pecah yang kemudian kita bisa menghasilkan glukosa gitu ya. Tadi usus halus ini ternyata ada bagian-bagiannya. Nah, ini semua punya tugasnya masing-masing. Ya, mulai dari usus 12 jari, duodenum, kemudian ada usus kosong, namanya jejunum, dan usus penyerap, ileum. Jadi kita lihat satu-satu. Di usus 12 jari, duodenum ini nanti thymus. Thymus ini adalah campuran antara beberapa zat gizi yang lainnya yang kemudian nanti akan dan enzim dicampuran di sana, yang kemudian nanti yang mengandung karbohidrat itu yang dari lambung diteruskan masuk ke dalam duodenum yang kemudian dicerna lebih lanjut. Ya. Nah, proses pencernaan karbohidrat dalam usus 12 jari ini dilakukan secara kimiawi dengan enzim yang bekerja di sini adalah amilopsin dan juga amilase juga ya, atau amilase yang dihasilkan oleh beta pankreas. Jadi dari lambung tadi enzimnya itu yang udah dipecah, nah kemudian nanti akan masuk ke usus 12 jari. Nah, enzim amilom yang belum sempat terurai tadi, maka nanti di rongga mulut itu akan dijadikan rongga mulut untuk menjadi disakarida. Jadi belum selesai tersempurna tadi itu nanti akan dicerna di bagian usus 12 jari duodenum ini. Di usus kosong selanjutnya nanti dari 12 jari karbohidrat yang berwujud disakarida tadi belum sampai pada bentuk yang paling kecilnya ya. Kemudian akan dilanjut dengan organ selanjutnya yaitu di usus kosong. Nah, di sini akan memecah yang bentuk-bentuk disakarida tadi. Ya, yang bentuk terdiri dari 2 monosakarida. Contoh pemecahan disakarida ini tergantung jenis dan jumlahnya. Misalnya maltosa, dia terdiri dari 2 glukosa. Dengan bantuan enzim yang bekerja adalah maltase. Seperti itu ya. Laktosa terdiri 1 glukosa dan 1 galaktosa. Dengan bantuan enzim yang bekerja adalah laktase. Kemudian sukrosa menjadi 1 glukosa dan 1 mol fruktosa dengan enzim namanya sukrase. Jadi spesifik ya, langsung dengan enzimnya dengan kerjanya masing-masing.
Tahap selanjutnya di bagian usus halus adalah usus penyerap, ya, atau disebut dengan Nah, ileum ini adalah di mana si monosakarida yang sudah dipecah-pecah tadi, yang tempat diserap. Disinilah akan diserap dengan dibimbing pada ileum dan atau disebut usus penyerap, yang kemudian di sini nanti diangkut ke sirkulasi darah lewat vena. Jadi vena kita ya, vena porta, dan disalurkan ke seluruh tubuh untuk menjadi energi yang siap digunakan. Ya, jadi setelah semua tahapan yang pemecahannya itu, intinya nanti penyerapannya di usus halus di bagian ileum, kayak gitu ya. Oke, tahap terakhir di bagian usus besar dan anus. Jadi ampas makanan tadi ya dari sari-sari karbohidrat yang sudah diserap oleh usus halus, selanjutnya berlalu melalui usus besar. Ampasnya kemudian akan difermentasi, ya, akan difermentasi oleh beberapa mikroorganisme oleh usus besar yang akhirnya akan dibuang melalui anus dalam bentuk feses. Sedikit akan kita bahas mengenai mekanisme yang berbeda terkait penyerapan monosakarida di usus halus. Ada dua cara atau dua mekanisme, disebut dengan dependent natrium dan juga proses difusi. Nah, apa bedanya antara proses dependent natrium sama proses difusi? Kalau proses difusi sendiri, dia akan dibutuhkan kalau mereka mau bawa si zat gizi ini dari satu tempat ke tempat lain, dia kan masuk ya dari pembuluh darah masuk ke dalam sel, itu dia butuh pembawa. Ya, seperti itu. Kalau dependent natrium, dia bergantung dengan natrium itu sendiri. Ya, jadi ada pengangkut disebut dengan SGLT1, kemudian akan bersaing, yang biasa pengangkut protein ini akan bersaing dengan SLGT1 ini. Jadi itu dua mekanisme terkait dengan bagaimana penyerapan monosakarida. Ya, jadi kalau proses difusi ini, jadi dia itu akan dari tinggi ke rendah, jadi dia turun. Jadi misalnya dari tempat yang tinggi, yang cairannya tinggi terus masuk ke tempat yang rendah, jadi dia akan turun. Kalau dependent natrium, dia ada butuh natriumnya untuk bisa mengikat atau bertukar. Ya, jadi ini natriumnya keluar, si zat gizinya masuk. Seperti itu. Oke, baik. Kesimpulan kita hari ini akan membahas bahwa proses pencernaan itu merupakan pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil. Kemudian dari proses penyerapan itu yang menjadi bagian penting karena disinilah proses zat gizi ini akan kita manfaatkan. Jadi apapun yang kita konsumsi, tetapi kalau misalnya tidak dicerna dengan baik, makanya itu ada beberapa informasi bahwa kita harus mengunyah makanan sampai 33 kali, ya 30-an ya. Itu fungsinya adalah supaya kita bisa mencerna dengan baik makanannya sehingga kita bisa terap di tubuh kita. Ya, seperti itu. Dan hampir di setiap proses itu terjadi memiliki bagian di setiap organ ya, dan memiliki kerja enzim yang spesifik seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Sebelumnya, kenapa nama saya Aulia? Tidak terpercaya ya, bagaimana karbohidrat terkena menjadi monosakarida. Terima kasih Aulia. Jadi seperti yang tadi kita lihat bersama bahwa di mana akan diserap atau tercerna sempurna itu di bagian usus halus, ya, di bagian usus halus, pada bagian usus kosong seperti itu. Itu adalah tempat yang paling, maksudnya disitulah tempat disakarida itu akan dicerna sempurna menjadi monosakarida. Yang kemudian nanti tahap selanjutnya masuk ke bagian ileum untuk bisa diserap. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Aulia. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau begitu, ini penugasan untuk minggu depan ya dikumpul. Silakan nanti teman-teman buat rangkuman dengan bahasa kalian sendiri supaya lebih memudahkan terkait bagaimana pencernaan dan penyerapan dari karbohidrat. Jangan lupa sertakan juga daftar pustakanya ya untuk bisa digunakan, referensinya dari mana. Nah, seperti itu ya. Oke, ini silakan dikerjakan kuisnya. Gunakan handphone, di-scan saja dari HP-nya masing-masing, tugasnya nanti dikerjakan. Mungkin itu materi kita hari ini terkait dengan pertemuan keempat kita, pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Kurang lebihnya nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai reaksi apa saja yang terjadi pada proses karbohidrat, penyerapan dari karbohidrat. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran PDD UKT-PT yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.